Bro, kita mau kemana? Kita mau jalan-jalan, bro. Saksikan terus keseruannya. Halo teman-teman yang lagi di rumah aja, gimana kabarnya? Sehat-sehat dong. Sekarang ini, Indonesia sudah memasuki tahap transisi, di mana beberapa daerah sudah melonggarkan PSBB. Mal sudah mulai buka, kantor sudah boleh bekerja, tapi semua itu harus memenuhi syarat protokol kesehatan. Nah, hari ini aku ngajakin teman-teman buat datang di salah satu proyek milik PT Wijaya Karya yang ada di Yogyakarta. Pengen tahu aja sih, gimana penerapan protokol kesehatan yang ada di sana. Penasaran kan? Gimana? Langsung aja cek. Let's go. Jangan lupa pakai alat pelindung diri. Aku yang mau tendang. Oke guys, bersama kami lagi. Hari ini kita di PT Wijaya Karya akan berkeliling-keliling ke proyek-proyek ini. Jadi saksikan terus. Enjoy. Oke, kita sekarang sudah berada di proyek yang akan kita kunjungi ini ya. Jadi kita di sini ditemani bersama safety officer Pak Aman. Oke. Ini selamat siang, selamat pagi Pak Aman. Selamat pagi. Ya. Ini kita berada di proyek apa ini Pak? Ini berada di proyek Mardiah Islamic Center. Di sini pekerjaannya banyak sekali ya Pak. Kira-kira berapa ini jumlah pekerjanya, bisa dijelaskan? Lumayan, semuanya itu ada sekitar 150 pekerja. 150 pekerja, banyak sekali. Waduh. Eits, tunggu dulu. Sebelum kalian lanjut nonton, aku mau kasih tahu nih. Sebelum memasuki area proyek, kita dihimbau untuk senantiasa menggunakan masker, mencuci tangan, dan mematuhi protokol-protokoler yang ada. Selain itu, kita juga diberikan instruksi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, jadi kali ini kita sudah ada di lokasi proyek NICU Wijaya Karya. Nah, lokasinya ada di selatan RSUD Dr. Sarjito. Ini teman-teman besok kalau udah jadi bisa main ke sini. Oke? Safety first. Begini penampakan dari lantai 1 yang akan digunakan untuk masjid. Lokasinya seperti ini, luas banget. Nah, di sini nanti akan digunakan untuk ibadah umat muslim ya, sholat jamaah dan lain sebagainya. Gitu. Ini kan safety officer. Tentu saja mengetahui bagaimana penerapan K3 yang ada di sini, Pak. Oke, kita penerapan untuk K3 kita sendiri di tengah pandemi ini memang sangatlah harus tetap berhati-hati. Selain kita menjaga keselamatan untuk nyawa pekerja sendiri dalam bekerja dan juga memastikan pekerja kita tidak ada yang terkontaminasi atau kemasukan COVID-19. Jadi kita menerapkan protokol-protokol yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja, seperti mengenakan masker dan cuci tangan serta pola hidup bersih. Jadi makan kita tetap kita atur, kita sedemikian rupa. Jadi untuk proses makan dan lain-lain kita ada pendistribusian dari warung ke area proyek. Jadi tidak diperuntukkan untuk pekerja keluar area proyek.
Berarti bisa disimpulkan bahwa WIKA ini sangat sudah siap sekali untuk menghadapi COVID-19 di proyek di sini ini ya. Keren. Oke, jadi kita hari ini datang di lokasi proyek WIKA Wijaya Karya. Lokasinya ada di selatan Rumah Sakit Dr. Sarjito. Apa? Oke, jadi kita sudah sampai di atas ya. Ini di mana ini, Pak? Ini di lantai 3. Oke, ini di lantai 3. Untuk lokasi outdoor seperti ini nantinya akan digunakan untuk apa? Nantinya ini untuk, kita belum tahu ya dari rencananya gimana, cuman area lantai 3 ini memang untuk kubah gitu. Oh, ini nanti berarti akan diperuntukkan untuk kubah ini, Pak? Ya, kubahnya ini memang. Oh, berarti di Katanya sih sini. rencana mungkin buat food court juga rencana. Oh iya. Tapi kurang tahu juga jadi atau tidaknya. Oke, jadi rencana di sini akan digunakan untuk area food court juga. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau proyeknya udah selesai bisa mampir ke sini jalan-jalan buat makan-makan di sini. View-nya juga bagus sekali. Oke, segitu aja, kita lanjut ke lantai berikutnya. Oke, let's go. Fasilitas penunjang protokolnya itu tadi kan sudah disebutkan ya Pak, ada tempat cuci tangan, terus ada pembagian masker dan sarung tangan. Nah, kira-kira Pak, kalau semisal ada yang tidak mematuhi protokol kesehatan maupun keselamatan kerja, kira-kira bagaimana sanksi yang akan diberikan dari perusahaan? Kalau dari perusahaan sendiri, sanksi itu langsung tegas karena kita tidak mau di dalam proyek PT Wijaya Karya terdapat insiden atau kecelakaan. Jadi tujuan K3 dalam perusahaan kita PT Wijaya Karya itu zero accident setiap proyeknya. Jadi untuk mengurangi tingkat resiko yang lebih tinggi lagi, jadi jika ada pekerja yang membandel atau tidak mengikuti aturan dari kita dari K3 PT Wijaya Karya, akan kita langsung keluarkan gitu. Jadi di perusahaan ini penerapan keselamatan kerja sudah sangat tegas sekali. Jadi kalau ada yang tidak mematuhi protokol kesehatan maupun K3 langsung diberikan sanksi tegas supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu. Oke, terima kasih. Nah, itu dia jalan-jalan kita hari ini. Selain itu, kita juga melakukan wawancara mengenai protokol kesehatan dan keselamatan kerja yang ada di area proyek. Kalau schedule sih tidak ada perubahan, cuman ada tambahan-tambahan mengenai aturan serta cara bekerja untuk para pekerja sendiri, antara kebiasaan-kebiasaan schedule yang sebelum pandemi ini ada tambahan untuk pada saat pandemi ini. Jadi seperti yang kebiasaan cuci tangan, pakai masker, serta untuk keluar masuknya pekerja kita atur sedemikian rupa, serta untuk penambahan misalkan kuota pekerja pun ada step-step by stepnya untuk masuk langsung untuk sebelum bekerja kita ada aturannya juga tuh. Dan untuk untuk penambahan pekerja, setiap pekerja yang datang dari luar kota itu kita tidak langsung untuk dipersilakan bekerja, tapi sementara itu untuk aturannya yang pertama pekerja datangkan dari luar kota untuk proses karantina terlebih dahulu selama 5 hari. Setelah itu kita programkan untuk rapid test. Setelah itu setelah 5 hari karantina
bekerja di rapid test yang datang dari luar kota sambil menunggu hasil, di karantina, tambah karantina lagi 3 hari. Jadi semua karantina itu 8 hari. 8 hari karantina dan rapid test. Bila hasilnya itu negatif, akan dipersilahkan untuk bekerja. Tapi untuk karantina terlebih dahulu selama 3 hari. Apabila hasilnya itu reaktif, akan kami langsung melakukan tindakan pencegahan dan dikembalikan kembali ke daerah asal, tidak untuk bekerja di proyek ini. Ya pasti. Jadi untuk penunjang alat keselamatan diri untuk pekerja, baik pekerja maupun staf dan manajemen, itu kita menggunakan, kita fasilitasi dengan masker dan sarung tangan, serta kita menyediakan tempat cuci tangan di proyek dan di dalam kantor juga. Jadi setiap pekerja masuk harus wajib mencuci tangan, keluar pun cuci tangan, serta masker tetap selalu dipakai. Apabila tidak memakai, tidak diperbolehkan kita untuk bekerja. Kalau misalkan pas di dalam tengah perjalanan ini, misalkan di dalam area proyek terjadi sesuatu hal seperti kan kayak COVID, kadang untuk tidak sadarkan diri. Nah, pada proses itu kita tidak langsung tangani, kita langsung dari pihak Satgasus COVID-19 di proyek ini melaporkan kepada rumah sakit yang telah menjadi rujukan. Setelah itu dibawa oleh petugas COVID dari daerah setempat.